Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Kaum muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya pada kita semua, sehingga kita oleh Allah masih beri kehidupan, kesehatan, kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada hari ini kita masih merasakan waktu-waktu Ramadan, detik-detik Ramadan, saat-saat Ramadan. Mari kita pergunakan hari-hari Ramadan yang kurang beberapa hari lagi ini. Belum tentu tahun depan kita bisa berjumpa dengan Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim. An Aisyata radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza takhala al-ashru ay al-ashru al-akhiru min Ramadan syatta mizarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa ketika memasuki 10 terakhir Ramadan, beliau bersungguh-sungguh dalam ibadah dengan meninggalkan istri-istrinya, menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah dan membangunkan istri-istrinya untuk beribadah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, rasa-rasanya baru saja kita bersukacita menyambut datangnya bulan Ramadan. Namun dalam hitungan hari kita akan kembali berpisah meninggalkan Ramadan. Saat seperti ini, evaluasi sangat penting. Jika terdapat kekurangan, masih tersisa waktu untuk memperbaikinya. Sebaliknya, kebaikan yang sempat ditorehkan agar dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Hari-hari terakhir Ramadan memang merupakan masa-masa krusial. Di satu sisi, janji Allah Subhanahu wa ta'ala berupa Lailatul Qadar ada pada hari-hari ini. Namun di sisi lain, kita terkadang terjebak dalam kesibukan yang melalaikan untuk mengejar Lailatul Qadar. Lagi-lagi
kesungguhan kita akan kembali diuji. Apakah mampu bertahan dan menikmati Ramadan dalam ibadah atau terseret dalam kesibukan yang melalaikan dari kemuliaan 10 hari terakhir? Kaum muslimin yang dirahmati Allah, 10 hari terakhir Ramadan adalah saat yang sangat istimewa. Siapa yang terhalang dari kebaikan di dalamnya, maka seperti terhalang dari seluruh kebaikan. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang diberkahi Allah. Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan berpuasa di dalamnya. Di dalamnya dibuka pintu-pintu langit dan ditutup pintu-pintu neraka. Dibelenggu para pemimpin setan. Di dalamnya Allah memiliki satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang diharamkan dari kebaikannya, maka ia benar-benar telah diharamkan kebaikan apapun. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, itulah sebabnya kenapa Rasulullah Muhammad SAW begitu serius di hari-hari yang mulia ini. Melalui hadis di atas, istri Rasulullah SAW tercinta Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa beliau menjauh istrinya, menghidupkan malamnya dan membangunkan istri-istrinya dalam rangka beribadah. Dalam riwayat At-Tirmidzi disebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak meninggalkan seorang keluarganya pada 10 hari terakhir yang sanggup bangun malam kecuali beliau membangunkannya. Zainab radhiyallahu anha bercerita, jika Ramadan tersisa 10 hari, Rasulullah Muhammad SAW tidak meninggalkan seorang pun keluarganya yang sanggup bangun kecuali beliau membangunkannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, apa yang diperlihatkan oleh suri teladan umat itu memang sangat istimewa. Kesungguhan seperti itu tidak akan didapatkan pada hari-hari beliau yang lain. Aisyah bercerita, pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah melebihi hari-hari yang lainnya. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, 10 hari terakhir menyimpan banyak keistimewaan. Keistimewaan itu tak akan didapatkan kecuali yang memperlakukannya secara istimewa. Hal yang paling istimewa pada 10 hari terakhir adalah Lailatul Qadar. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Fadilah, keutamaan Lailatul Qadar sering kita dengar. Cukuplah sebagai motivasi bahwa beribadah pada malam itu lebih besar nilainya dari ibadah 1000 bulan. Suatu keutamaan yang penting untuk kita sergap. Untuk menyergap keutamaan itu tidak bisa dengan berspekulasi. Petunjuk Rasulullah Muhammad SAW menunjukkan bahwa beliau tidak memilah-milah malam untuk beribadah pada 10 hari terakhir itu. Meskipun dalam hadis disebutkan bahwa Lailatul Qadar sangat mungkin ada pada malam ganjil. Carilah
Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Namun jika kita cermati lebih seksama, 10 hari terakhir bisa menjadi malam ganjil, sebab menghitung malam ganjil bisa dari awal, bisa juga berdasarkan hari yang tersisa dari bulan Ramadan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa sepantasnya bagi seorang muslim untuk mencari malam Lailatul Qadar di seluruh 10 hari terakhir, karena keseluruhan malam 10 hari terakhir bisa teranggap ganjil jika yang dijadikan standar perhitungan adalah dari awal dan akhir bulan Ramadan. Jika menghitung dari awal bulan Ramadan, malam ke-21, 23 atau malam ganjil lainnya, maka sebagaimana yang kita hitung, jika dihitung dari Ramadan yang tersisa, maka bisa jadi malam genap itulah yang dikatakan ganjil. Dan hitungan seperti itu pernah pula disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis yang lain. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Bisa jadi Lailatul Qadar ada pada 9 hari yang tersisa. Bisa jadi ada pada 7 hari yang tersisa. Bisa jadi pula pada 5 hari yang tersisa. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jika bulan Ramadan 30 hari, maka 9 malam tersisa dimulai dari malam ke-22. Jika 7 malam yang tersisa, maka malam Lailatul Qadar terjadi pada malam ke-24. Sedangkan 5 malam yang tersisa berarti Lailatul Qadar pada malam ke-26 dan seterusnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, adapun tanda Lailatul Qadar hendaknya kita tidak terlalu tersibukkan dengannya. Jauh lebih baik jika kita sibukkan waktu dan pikiran untuk maksimal dalam ibadah. Pasalnya, kebanyakan tanda yang disebutkan dalam hadis terjadi setelah berlalunya Lailatul Qadar. Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, ada beberapa dalil yang membicarakan tanda-tanda Lailatul Qadar, namun itu semuanya tidak nampak kecuali setelah malam tersebut berlalu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semangat di awal, lemah di akhir. Fenomena inilah yang kerap kita jumpai di bulan Ramadan. Hari-hari pertama masjid tampak sangat ramai, terutama pada pelaksanaan sholat tarawih. Namun seiring berjalannya Ramadan, jumlah jamaah di masjid semakin berkurang. Situasi ini sangat menyedihkan, sebab saat tawaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah di pelupuk mata, justru kita menjauhinya, sehingga sangat mungkin ia terlewatkan tanpa kita bisa memanfaatkannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada hadis di atas Rasulullah Muhammad SAW memberikan pelajaran yang bisa mengatasi permasalahan itu. Seorang kepala rumah tangga dituntut mengambil peran dalam mensukseskan 10 hari terakhir Ramadan. Selain itu, kerjasama internal keluarga dibutuhkan. Saling menasihati dan mengingatkan sangat membantu dalam mewujudkan target kita. Semoga keberuntungan menaungi kita, sebab kalau di bulan Ramadan tidak beruntung, lalu di bulan mana lagi kita akan beruntung. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya pada kita semua, sehingga kita dimasukkan ke dalam golongan hamba-hambanya yang saleh, hamba-hambanya bertakwa, hamba-hambanya yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan oleh Allah diberkahi hidup kita, diberkahi keluarga kita, diberkahi anak keturunan kita, diberkahi rezeki kita, diberkahi urusan kita. Mudah-mudahan kita oleh Allah dikaruniai Lailatul Qadar di Ramadan tahun ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.